Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 4. Pembelajaran kali ini masih menggunakan buku Erlangga Straight Point Series (SPS) untuk pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini adalah masih berkaitan dengan bab ke-9, yaitu penanganan luka dan cedera bagian yang kedua. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, dilanjutkan. Jenis luka dan penanganannya. Luka dibagi menjadi dua jenis, yaitu luka tertutup dan luka terbuka. Setiap jenis luka membutuhkan penanganan yang berbeda. Jenis luka dan cara penanganannya antara lain sebagai berikut. 1. Luka tertutup. Luka tertutup adalah luka akibat benturan dengan kondisi kulit tetap utuh, namun di bawah jaringan kulit terjadi kerusakan. Luka tertutup biasanya diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, bukan benda tajam. Luka tertutup seperti ini lebih dikenal dengan sebutan luka memar ataupun lebam. Ada dua jenis luka memar, yaitu satu, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit. Biasanya apabila dilihat dari luar hanya tampak berupa benjolan atau pembengkakan. Kemudian, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan di bawah kulit. Biasanya apabila dilihat dari luar, luka akan tampak kebiruan di bagian yang luka. Ya, atau luka lebam ataupun luka memar ya. Lanjutkan. Nah, luka tertutup dapat ditangani dengan cara sebagai berikut. Pada bagian yang luka tertutup, kompreslah dengan menggunakan es ataupun sesuatu yang dingin. Manfaat penggunaan es atau sesuatu yang dingin adalah dapat mengurangi pembengkakan serta rasa sakit pada bagian yang terluka. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit, 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Ya, itu gambar tentang luka memar ya. Baik anak-anak, dilanjutkan. Jenis 2, luka terbuka. Luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam seperti pecahan kaca, gesekan atau benturan keras akibat kecelakaan. Tindakan penanganan untuk jenis luka terbuka adalah dengan berupaya secepatnya menghentikan pendarahan pada bagian yang terluka. Hal itu bisa dilakukan dengan menekan dan menutup luka memakai kain perban. Mengingat jenis luka terbuka beragam jenisnya, maka ada beberapa jenis luka terbuka. Luka lecet. Ya, luka lecet adalah luka terbuka berupa sebagian permukaan kulit terkelupas akibat gesekan dengan benda yang keras atau kasar. Luka lecet ada yang kategori lecet kecil, ada yang terkategori lecet yang agak besar. Nah, untuk luka lecet kecil ya tadi disebutkan ya, luka dibilas dengan alkohol, kemudian oleskan obat merah ataupun obat antiseptik. Kemudian tutuplah dengan plester. Sedangkan untuk luka yang agak besar itu sama dibersihkan menggunakan alkohol ataupun antiseptik. Kemudian kulit yang terluka itu kemudian diberikan cairan pembersih ataupun obat merah lebih banyak dan dibalut, tidak hanya sekedar di plester tapi dibalut luka dengan kain steril. Ya. Dilanjutkan anak-anak yang soleh dan soleha. B. Luka gigitan. Luka gigitan adalah luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan. Hewan-hewan seperti anjing, kucing, tikus, ular, ataupun kera. Jika menggigit, kita dapat mengakibatkan luka terbuka. Melalui gigitan hewan tersebut, penyakit rabies, anjing gila dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
Masa pembiakan penyakit rabies pada manusia cukup lama, yaitu 10 hari sampai 2 tahun. Untuk penanganan luka akibat gigitan hewan, yang paling baik adalah dengan secepatnya membawa korban ke dokter atau puskesmas ataupun rumah sakit. Hal itu diperlukan agar penanganan luka akibat gigitan hewan dapat lebih akurat. Penanganan gigitan anjing yang mengidap rabies tentulah berbeda dengan gigitan ular berbisa. Jadi berhati-hatilah jika kamu berada di dekat hewan-hewan tersebut ya. Jadi ini luka yang dekat gigitan ini sangat berbahaya, makanya segeralah konsultasikan dengan puskesmas ataupun dokter. Dilanjutkan. C. Luka robek atau iris. Luka robek adalah luka yang diakibatkan oleh benda tajam yang menyebabkan jaringan kulit rusak atau robek. Contoh benda tajam penyebab terjadinya luka robek atau iris yaitu pisau atau kaca. Pendarahan akan terus terjadi dan darah akan terus keluar apabila luka robek didiamkan. Pada tingkatan luka robek atau iris yang parah dapat mengakibatkan korban jatuh pingsan. Bagaimana caranya? Luka dibersihkan dengan alkohol. Kemudian tutuplah luka dengan kain kasa steril. Kemudian balutlah luka agak ketat agar dapat mengurangi keluarnya darah, ya, pendarahan. Baik, dilanjutkan. D. Luka tusuk. Luka tusuk adalah luka yang diakibatkan oleh benda runcing. Luka tusuk ini biasanya cukup dalam dengan mulut luka lebih sempit. Tetapi luka biasanya ikut terdorong masuk ke dalam luka. Tetapi luka biasanya ikut terdorong masuk ke dalam luka. Misalnya tusukan pisau atau akibat menginjak paku. Tindakan penanganan luka tusuk yaitu sebagai berikut. Bersihkan bagian tubuh yang mengalami luka tusuk ya dari lendir, kotoran ataupun darah. Tutupi bagian luka tusuk tersebut dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan atau cairan steril. Kemudian balut luka tusuk dengan plester yang kedap udara. Selanjutnya segeralah bawa ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan terakhir, luka bakar. Luka bakar adalah luka akibat terbakarnya sebagian kecil atau juga hampir seluruh bagian tubuh. Penyebab terbakarnya bagian tubuh dapat diakibatkan oleh perubahan suhu, zat kimia, atau ledakan listrik. Jika luka bakar tidak segera ditangani, pengobatannya dapat berakibat fatal bagi tubuh. Apabila luka bakar yang terjadi termasuk sangat parah, sangat disarankan agar si korban segera dibawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Untuk luka bakar yang termasuk kategori ringan, penanganannya dapat mengikuti langkah berikut. 1. Siram bagian luka bakar dengan air yang mengucur selama 10 menit. Kemudian berikan obat luka bakar. Tutup luka bakar dengan kain yang tidak berserat. Jadi anak-anak itu ya tentang beberapa luka. Dari mulai luka yang tadi, luka tertutup, dan luka terbuka. Di antaranya luka lecet, kemudian luka gigitan, luka robek atau iris, luka tusuk, dan luka bakar. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk tugas sebutkan tadi macam-macam luka terbuka dan penanganannya secara ringkas. Kirimkan hasilnya di guru pengumpul tugas. Jangan lupa kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk pembelajaran PJOK kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.